Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di channel ini di TV ini Wong Cilik. Alhamdulillah ya Lur, update hari ini Minggu 31 Desember 2023. Tanaman cabai rawit merah saya sekarang berusia 86 hari setelah tanam. Yang mana kali ini kita akan membahas kemarin sudah dilakukan pemetikan pertama, yang mana pemetikan pertama kita mendapatkan 9 kilo ya Lur, karena sedikit telat emang jadwal petiknya. Harusnya di usia 80 itu sudah mulai kita petik, tapi di usia 84 kemarin ya Lur baru kita petik. Banyak yang sudah terlalu matang. Dan juga maaf sekali tidak bisa saya dokumentasikan karena kemarin faktor sibuk juga ya Lur, dan juga nggak enak juga. Oke, mungkin kita lanjut. Kali ini akan mereview setelah dilakukan pemetikan, kita barengi, kita buangi daun bawah ya Lur. Nah, ini di bawah cabang Y daunnya kita buang habis. Dan setelah 2 hari dilakukan pemetikan dan perempelan daun, kita lakukan penyepraian lalat buah, karena lalat buahnya ini sangat membludak ya Lur. Mungkin bisa jadi faktor bubaran dari tanaman sebelah atau pohon mangga juga bisa ya Lur. Dan ini sudah ada yang merah-merah lagi juga ya Lur. Ini yang varietas ori ini ya Lur. Ini sudah bisa dipetik lagi sebenarnya Lur. Dan yang busuk juga banyak sekali ya Lur. Nah, perlu dicatat ya Lur, untuk buah bawah dimanapun tempat, siapapun petaninya, kalau kita sistem petik merah dari awal, itu pasti kita mendapatkan kendala. Ketika di musim perpindahan cuaca, pasti lalat buah akan banyak, karena bubaran dari buah mangga ya Lur, buah mangga. Dan kalau kita masa panennya di musim kemarau, bisa jadi itu ulat bor, atau bisa jadi kita mendapatkan kendala di rontok bunga. Nah, jadi kalau setiap petani cabai itu pasti mengalami ya Lur. Jadi bullshit kalau sampai tidak ada. Nah, ketika masa panen di musim puncak hujan, itu pasti mengalami kendala penyakit buah patek atau antraknos. Jadi sangat rentan ya Lur. Kalau di musim panennya itu ketika hujan deras, itu biasanya patek dan layu fusarium akan masuk. Oke, mungkin kita akan melakukan penyepraian insektisida lalat buah dan juga fungisida kontak ya Lur. Kita masih pakai kontak lagi karena kita sudah masuk sistemik 1 kali. Dan yang perlu kita ingat kemarin, kalau belum hujan rapat kita jangan sering-sering masuk fungisida sistemik. Nah, setelah dilakukan penyepraian, ini yang busuk-busuk kita kumpulkan. Dan kemarin ini yang kita kumpulkan yang busuk-busuk itu sudah kisaran 6 kilo ya Lur kemarin Lur. Nah, ini ya Lur, pohonnya besar sekali. Sudah merah-merah lagi ya Lur ini. Oke, kita langsung saja melakukan pencampuran pestisidanya. Wah, ini nanti nggak bisa lewat ini Lur. Nah, pupuk apa saja yang kita gunakan? Oke, kali ini kita menggunakan masih sama NPK Grower. Nah, ini NPK Grower. Lalu ada magnesium sulfat mikronya, ada MKP, ada kalsium tepung, ada KNO3 putih, dan yang terakhir kita menggunakan ZK. Kalau ada borat bisa pakai borat ya Lur. Bisa ditambahkan, nggak apa-apa. Kalau misal ada borat ditambahkan saja
kisaran seperempat sampai setengah kilo ya lur. Seperempat kilo saja udah bagus. Tapi ini di sini gak ada borat lur ini. Oke, untuk 200 liter ya lur. Untuk 200 liter kita menggunakan growernya 4 sampai 5 kilo. Lalu KNO3 putihnya 1,5 kilo. Ini sudah saya timbang 1,5 kilo. 1,5 kilo ya lur. 1,5 kilo. Lalu ada kalsium tepungnya setengah kilo. Setengah kilo saja. Lalu magnesium sulfatnya seperempat kilo. Nah, seperempat kilo, 2 kilo seperempat. Lalu tambahan ZK 1 kilo. Oke, cukup pas ya lur. Dan yang terakhir MKP 1 kilo. Lalu kita campur air, kita larutkan terlebih dahulu ya lur. Oke, saya akan mengisi tongnya terlebih dahulu sambil menunggu pelarutan. Kita skip terlebih dahulu. Oke lur, ini kita sudah campurkan ke dalam tong. Langsung kita kocorkan ya lur. Untuk dosisnya misal pakai gayung atau gelas bisa per tanaman 200 ml ya lur. Oke, mungkin kita akan melakukan pengocoran. Oke ya lur, kali ini kita menggunakan drigen kocor. Ini kira-kira saja kisaran 200 ml ya lur. Nah, ini nanti jika 3 sampai 5 hari tidak hujan, kita siram pakai air biasa ya lur. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya lur update perawatan tanaman cabai rawit merah ori dan serat saya. Nanti kita akan berjumpa lagi di perawatan-perawatan berikutnya. Intinya tetap pantengin terus channel kami TV Wong Cilik agar channel kami bisa berkembang ya lur. Kita bisa belajar bersama-sama. Dan saya akan melanjutkan pekerjaan. Cukup. Oke ya lur, kita pakai apa saja? Kita menggunakan Mancozeb dan juga inseknya kita pakai Acepat dan juga ada campurannya Imida ya lur. Imida Cloprid merek dagang Lancer Gold, yang ini merek dagang Yosep. Oke, untuk dosisnya ya lur, langsung saja dosisnya
Yang perlu diingat untuk WG, SG itu kita larutkan tersendiri ya lur, baru kita campur jadi satu. Ini kita pakai 2 sendok atau kemasan yang 100 gram ini kita jadikan 4 tangki ya lur. Yang tadi sudah saya takar 2 sendok ya lur. Dan untuk mankosepnya sama 2 sendok. Nah, kita larutkan sendiri-sendiri. Karena kalau WG dan SG itu biasanya kalau tidak dilarutkan sendiri susah hancurnya ya lur. Lalu kita campurkan jadi satu. Baru kita masukkan ke dalam tangki ya lur. Kita nggak pakai perekat dan pupuk daun terlebih dahulu karena cuaca tidak menentu, kadang hujan gerimis, kadang panas sekali, dan kemarin mendung total ya lur di area Wonogiri. Oke, langsung saja kita lanjut ke penyepraiannya. Oke lur, untuk penyepraiannya seperti ini. Seperti biasa, bawah 2 kali, atas 1 kali ya lur. Serangannya sangat mulai membabi buta ini lur. Mungkin ada bubaran dari panenan melon atau mangga juga ya lur. Karena lalat buah identik dengan mangga, durian, tanaman-tanaman lainnya, melon. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Saya akan melanjutkan pekerjaan karena susah ya lur. Ini untuk penyepraiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu cangkul.